selamat sore Medan. Halo, selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Dan kurang bertugas pula. Langsung mau ini iya, ya, mau closing. keluar ya. Iya. Nah, Ya jadi seperti ampun. biasa hari Rabu, tepatnya tanggal berapa nih? 8 Maret, ya kan? Kita akan memberikan berita-berita terupdate lah pastinya. Jadi kalian kalau kalian ketinggalan, kalian bisa langsung lihat di Facebook kita, di website kita ya kan, berita-berita terupdate-nya pasti apa yang kita sampaikan ini. Nah, ini kira-kira ada berita apa nih yang pertama nih, Dek? Oke, berita tentang yang pertama adalah komplotan spesialis maling motor. Komplotan nih kan? Komplotan Betul. spesialis maling motor yang satroni kos-kosan. Akhirnya ditangkap polisi. 2 pelaku terpaksa ditembak. Waduh, kok Ngeri bisa? ya? Para pelaku yakni Izhar, Dema, Junaidi, Henrizal, dan Ramadhanu. Komplotan pelaku ini yang sempat viral beberapa waktu lalu. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teku Fatir Mustafa, sebelum ditangkap para pelaku ini sempat beraksi di 2 lokasi yang berbeda pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Pertama, para pelaku mengintai kos-kosan di Jalan Cangkir, Kecamatan Medan Petisah. Namun di lokasi ini aksi pelaku gagal. Oke. Lalu yang kedua di Jalan Mistar, Kecamatan Medan Petisah. Di sini para pelaku berhasil menggasak 2 unit sepeda motor milik penghuni kos, katanya kan. Kejadian pencurian ini dilakukan oleh komplotan spesialis pencuri di tempat kos. Pelakunya berjumlah 5 orang, kata Fatir kepada Tribun Medan, Rabu 8 Maret 2023. Ia menjelaskan dari pengakuannya para pelaku ini telah beraksi sebanyak 30 kali sejak tahun 2022 silam. Wow, ngeri Cukup nih lama ya. juga ya. Sudah 30 kali Kak dia Betul. melakukan aksi tersebut ya. Nah, ini ada videonya mungkin deh. Kita lihat aja langsung videonya, cekidot. Check it out. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Mistar pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Jadi kejadian ini terjadi di tanggal 1 Maret dini hari, tetapi diketahui oleh pemilik tempat kos pukul 6.30. Kejadian pencurian ini dilakukan oleh komplotan spesialis pencuri di tempat kos. Ya, pelakunya berjumlah 5 orang. Para pelaku ini sudah melakukan aksinya itu mulai dari tahun 2022, 30 kali melakukan aksinya di tempat berbeda. Ya, mereka fokus untuk melakukan tindak pidana pencurian ini di tempat kos di lokasi sekitar Jalan Ayahanda, kemudian di sekitar daerah Darussalam, dan di sekitar Jalan. Nah, itu tadi mungkin ya kan yang bisa pantauan dari kita. Nah, ini ada Bang Alfiansyah ya kan, supaya kita bisa tanya lebih lanjut ini mengenai apa nih, curanmor ini. Apa ya? Betul kan? Curanmor ya? Komplotan pelaku ya kan? Maling. Sepeda motor kan? Iya betul. Kita langsung aja ke Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Agak jauhan Bang suaranya Bang. Ya, halo Kak Lani dan Kak Tari. Halo. Kita kan agak peka-peka Iya. soalnya. Kami agak peka soalnya Bang. Abang tahu kan? Karena kami pakai jilbab Bang, agak peka. Tanya Ya, deh. halo Kak. Ya udah Kak tanya lah. Halo Bang, bisa dijelaskan nggak sih Bang kronologi terjadinya apa nih Kak?
Apa nih? Nah kan? Dia naik So, dia naik. yang komplotan maling ini bang, komplotan maling kos-kosan ini bang, silakan bang. Ya, baik Kalani, Kak Tari dan juga Yudha. Ya, memang aksi 5 orang dicuri ini itu terjadi di sebuah kos-kosan dan aksinya itu sempat terekam di kamera CCTV dan sempat viral di media sosial pada tanggal 1 kemarin, di mana para komplotan ini awalnya itu mengincar kos-kosan yang berada di Jalan Cangkir. Nah, di sana mereka ini nyaris saja hampir ketahuan dan di sana aksinya itu gagal. Nah, 15 menit kemudian mereka ini beraksi lagi di sebuah kos-kosan juga di Jalan Mistar Ayahanda. Nah, di sana para pelaku ini berhasil menggasak 2 unit sepeda motor pemilik kos. Setelah kejadian itu, pemilik sepeda motor ini pun kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Baru. Dan beberapa hari kemudian para pelaku ini pun kemudian langsung diringkus oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Ya, dari kelima pelaku yang diamankan ini, mereka itu memang perannya itu masing-masing. Ada yang melakukan pengintaian, ada yang membuka pagar, ada yang mengambil sepeda motor. Mereka itu tugasnya sudah dibagi-bagi. Nah, dari kelima itu memang 2 pelaku itu ditembak oleh polisi karena berupaya melarikan diri. Gitu, Kak Lani dan Kak. Oke bang. Bang, kalau boleh tahu sepeda motor yang mereka curi itu dijual kemana dan apakah sudah ditemukan penadahnya siapa bang? Ya, untuk aksinya yang kemarin itu memang sepeda motornya, 2 unit sepeda motor yang dicuri itu berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dan saat ini masih di Polrestabes Medan untuk dijadikan barang bukti nantinya ke proses pengadilan. Oke, Bang Alfensyah, kira-kira pada saat kejadian itu Bang, apakah ada bukti, alat bukti, mungkin CCTV atau mungkin mereka ini sudah mengintai kos-kosan ini sebelumnya atau memang ordo sering main ke kosan itu Bang? Ya, memang 2 di antara pelaku ini memang warga di sana. Kita duga itu memang awalnya mereka sudah melakukan pengincaran di beberapa kos di sana karena memang aksi mereka ini sudah terjadi itu sejak tahun 2022 lalu dan sudah melakukan 30 kali aksi pencurian di kos-kosan. Nah, modus mereka ini memang mengincar kos-kosan dan beraksi itu di dini hari begitu Kak, ketika pemilik kos itu atau penghuni kos itu pada tertidur. Oke bang, selain 5 orang tersebut ini akankah ada lagi bang komplotan yang lainnya bang? Ya, sejauh ini memang menurut Kasatreskrim pihaknya masih mengejar pelaku lain yang merupakan penadah dari aksi curian, aksi sepeda motor yang dicuri ini. Memang sudah ada penadahnya begitu. Saat ini polisi masih memburu para pelaku penadah ini agar bisa mengungkap kemana saja sepeda motor yang sudah setahun ini dicuri oleh mereka itu Kak. Bang Alfensyah, kira-kira untuk maling motor ini mereka rentannya itu di usia berapa tuh kira-kira Bang? Ya, usianya memang di atas 20 tahun semua Kak. Oke, berarti mereka kira-kira kalau melakukan aksinya itu mereka berapa orang Bang sekali melakukan? Berapa orang kira-kira? Ya, yang ditangkap itu kan 5 orang Kak. Namun waktu videonya viral itu mereka itu beraksi 4 orang Kak. 4 orang menggunakan 2 sepeda motor jenis Matic. Nah, mereka juga beraksi itu di saat hujan turun Kak, menggunakan pakaian jas hujan begitu. Mereka tuh beraksi sekitar pukul jam 5 lewat begitulah Kak. Oke, penangkapan untuk satu pelakunya lagi kan ada 5 orang itu. Untuk satu pelakunya lagi dugaannya itu merupakan pelaku penadah Kak. Oke, Bang Alfensyah, kira-kira waktu penangkapan itu terjadi, apakah 5 ini dalam satu tempat yang bersamaan atau satu-satu dijemput di rumahnya masing-masing Bang? Ya, para pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda ya Kak. Ada yang di jalan kilometer 12, jalan lintas Medan Binjai, ada juga yang di kawasan Medan Petisah Kak. Artinya mereka ini ditangkap di lokasi yang berbeda Kak.
Oke, kalau dibilang jarak antara Binjai ke Darussalam Ayahanda itu cukup jauh ya Bang ya untuk orang yang melakukan pencurian ini ya kan. Nah kira-kira ada lagi nggak Bang? Mungkin di sekitar situ yang mungkin kenal sama si pelaku ini Bang. Mungkin teman mereka ada nggak sih Bang? Ya terkait hal tersebut belum sempat juga kita datangi ke lokasi dan menanyakan warga Kak. Namun waktu pada saat kejadian itu sempat berjumpa dengan keplingnya dan menanyakan bahwasanya keplingnya itu tidak mengenali sama sekali para pelaku yang terekam di kamera. Oke. Mungkin sebaiknya kita tunggu laporan selanjutnya betul. untuk penangkapan yang lain-lainnya nih ya kan Dek. Karena luar biasa kali, Karena masih hampir 30 ada lagi kan, kali Kak, mereka sampai melakukan katanya aksinya. Penadahnya juga lagi dicari Betul, ya. betul. Kita tunggu untuk laporan selanjutnya Bang Alfiansyah. Terima kasih Bang laporannya. Selamat sore. Selamat sore Kak Lani. Bang Alfiansyah pun syok, aku rasa kita nanya itu aja deh. Iya kan? Pas ini aja. Tapi nih, gila kali, 30 kali. Iya betul. Dan sepertinya mereka itu macam sudah ahli ya dalam melakukan. Kayak ini yang viral yang kemarin 4 orang itu sekali ngambil 2 sepeda motor ya. Yang mana? Yang viral kemarin. Yang mana? Ya ini dia. Yang mana kita bahas berita ini yang mana gimana sih? Enggak, kakak pikirannya yang di Tembung itu. Kan ada tuh yang 61 cewek itu. Nah, itu kan ketangkap kan. Kirain satu komplotan sama orang ini ya kan. Ya makanya tadi aku tanya apakah termasuk komplotan yang lain yang kemarin tahu itu juga atau ya kan. ternyata kan katanya bukan. Mungkin yang satu kelas ikan teri, satu kelas ini gitu-gitu. Mungkin Beda mereka kelas. beda geng kali. Beda geng. Tapi tetap sama maling ya. Sama maling. Tetap kereta juga diembat Iya, ya kan. betul. Kasihan loh maksudnya anak-anak kos gitu ya kan. Iya, yang mereka mungkin mereka itu menyisihkan tabungannya. Salah aja, enggak ada ya masalahnya kan? salah aja kan. Kita pakai gembok salah ya kan. Diputar stangnya ke sebelah sini pun salah ya kan. Betul. Apa harus kita bawa bobol stangnya duluan? Tapi mereka itu benar-benar ahli loh. Bisa mereka itu mengambil dengan orang cuma 5 menit atau berapa menit gitu. Udah langsung biasa, bisa, Dek. langsung dapat. Udah kan luar biasa. biasa kan seperti itu. Mungkin udah pro kali orang ini. Kayak kita harus belajar dari orang ini ya kan. Iya, betul. Ketika orang yang ngambil punya orang, kita ambil punya orang ini. Kita aja kan yang salah kunci. Kok nggak bisa ya kan? Aduh, yang orang ini main jago lah, luar biasa. Kuras. Karena kalau semakin itu kan, Dek, semakin canggih. Apakah sistem keamanan kereta itu kan? Makin canggih juga orang yang tahunya ya kan. Iya betul. Salah Karena kan aja. mereka mungkin ngelihat dari YouTube. Iya betul. Ya kan? Oke, Dia mana cocok kan Dek, caranya? di rantai memang. Rantai tambang Nggak besar juga, itu, Dek. di rantai juga bisa diangkat. Ya diikat berkali-kali lah. Diangkat Ban sama depan, sepeda ban belakang, dan ban belakang. Rupa sepeda- kebakaran deh. Bisa diangkut. sepeda motornya diangkat. Kan sekarang banyak sepeda motor Ya udah, diangkat kalau ke dalam gitu, ini, iya. ke dalam apa? Ke dalam mobil. Kalau gitu satu Dek caranya. Apa? Minyaknya kita kosongin setiap mau kita. Dia tinggal. dibilang diangkat ke dalam mobil. Oh iya juga ya. Kalau gitu cuman kalau Macam keretanya kawan kita. ya udah, stangnya Ya kan? itu kita lepas aja. Kayak sepeda dulu kan ada yang bisa dilepas Oh, stangnya gitu. itu kan, Dek. Iya. Kita lepas kan orang tuh Berarti bingung. kayak Mr. Bean ya. Mobilnya dilepas gitu Iya ya, kalau betul. apa setirnya ya. Betul Oh, itu. betul Kayaknya juga. itu juga ya cara terbaik. Iya, karena ya. kan kalau Bongkar pasang kayak Tamiya, Dek. apalagi kalau sekarang kan sepeda motor itu kan bisa kalau misalnya kita bunyi tit tit tit. Malah kalau mereka jadi nggak bunyi kan. Iya. Kayak mana? Berarti kan Kurasa mereka tuh Jina, ahli. iya, kurasa Jina keretanya sama orang ini. Beda kan. Sedangkan security kita di bawah aja kalau geser sepeda motor tit 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 bunyi kan. Nampak Iya, nggak betul. maling ya Iya. kan. Iya juga, iya. Aduh, payah lah ya. Berarti sudah sering-sering dipantau lah, Dek. Betul itu. Mana kereta yang bunyi, mana yang kereta yang nggak bunyi, dia pantau. Kadang kereta yang nggak bunyi juga kereta yang bunyi jadi juga nggak bunyi sama mereka. Aku nggak tahu kayak mana. Mungkin mereka itu bisa mengangkat tanpa menyentuh. Kurasa juga. Iya kan? Memang bagusnya beli becak yang mana-mana kita ya. Becak ya kemarin. Kak ingat becak barang yang dimaling? Yang kemarin Tanjung Balai. Gerobak-gerobak Iya gitu. kan? Salah aja ya. Kan luar biasa kan. Emang aku nengok orang ya gitu. Mungkin karena keadaan juga ya Kak ya. Betul. Cuman ya apa faktor narkoba ini juga kadang-kadang kan, Dek. Kau tahu lah ya. Betul Apalagi ini juga. apa tuh namanya yang game-gamenya tuh. Apa? Gara-gara game-game online itulah kadang-kadang. Oh gitu. Mungkin mau beli chip atau apa gitu ya. Beli slot apa tuh ya. Oh gitu, kan? slot Aduh. namanya. Belum tahu rasanya token bunyi-bunyi kayak mana orang itu ya kan. Makin maling kurasa jadinya ya kan. Iya betul. Apalagi udah ketangkap ini semoga yang lain pun mulailah ketar-ketir ya kan, Dek. Mulai dikejar-kejar sama polisi ya kan. Ya udah lainnya ada berita selanjutnya ini mengenai Ada apa, berita Dek? kedua tentang apa tuh? Kak? Cak bacakan, Dek. Kalian baca. Coba Adek baca. Udah dibaca tadi kok. Udah hampir 30 jam begini nih. Jadi seorang pria mengancam penjaga warung depan Martil sembari menguntil dagangan korban di Jalan Marelan 4
Pasar Kok kayak 3 buta ya Timur. kawan? Aku Lingkungan 26 betul aku kan deh. Iya, betul. Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. kok Pada lingkungan hari 6? 26. Oh iya, 26. Dari pantauan Tribun Medan, pelaku menggunakan kaos tanpa lengan berwarna merah dengan celana pendek loreng abu-abu serta menggunakan penutup wajah yang terbuat dari pakaian. Aduh, ini kayak ini ngingetin aku sama si Bokir. Apa itu namanya? Warkop. Ya kan? Bokir. Dulu kan pakai waktu makan apa onde-onde dia pakai apa penutup muka itu deh. Oh gitu, biar nggak ketahuan deh. Iya. Jadi tampak dia mengancam juga penjaga warung dengan martil yang mengutil dagangan warga. Katanya diketahui, nama panggilan pelaku namanya Boboy. Oh, ini Boboy. kurasa titisan Bobo Boy. Oh gitu. Kurasa ya kan. Jadi ia merupakan warga kawasan tersebut. Saat diketemui korban bernama Sulastri menceritakan kejadian tersebut sekitar pukul 12.30. Ini siang nih deh, di saat warung dagangannya sepi katanya. Pelaku datang ke warung Sulastri dengan dalih membeli rokok dan es krim batangan katanya gitu. Es krim batangan ada rupanya deh. Ada ya. Jadi dia alasannya beli Es krim batangan itu ya contohnya macam es yang apa? Yang kita makannya tuh Face Magnum itu kan es krim batangan. Oh iya juga. Ya kan? Itu es krim stick ya? Aku taunya sabun batangan. Kalau es krim batangan apa? Es Stick krim. lah namanya. Mungkin kan? es krim ini kali, es krim yang pakai apa itu? Nggak tahu lah. Itulah yang aku rasa. mod itu. Es iya, lilin. es Kiko apa sih? Es lilin. Iya, es lilin. Es lilin itu es batangan. Itu es krim. Atau es batu. Salah nih, coba nih. Kenapa? Dia alasannya beli. Masa dia beli Tadi bolak-balik. Ini tulisannya D-nya nggak ada. Jadi tadi bolak-balik datang dengan bawa sesuatu, kadang pisau, parang, martil sambil mengancam, kadang juga dia ngutil kata Bu Sulastri ini. Ini langsung aja ada videonya nih biar kita nggak penasaran gimana videonya nih. Foto lah kan, nggak boleh gitu. Mana aja ganggu kawan, aku di manusia gitu. Rokok satu. Subhanallah, matilah aku sedikit nih malam ini. Rokok satu kak. Rokok apa ini? Rokok Manum sama es kelapa. Media bang. Media. Dia kan ini kadang memang dia gitu alasannya beli, itu alasannya beli itu di 1.000, 500 bolak-balik gitu. Mencurigakan lah gitu, bawaannya pisau, bawaannya martil itu ya kan. Itu nanti kalau umpamanya nggak ketahuan pinjam korek gitu. Nanti kalau entah ketahuan beli itu dia. Oh, berarti dia sambil mengancam, Bu? Iyalah bawa martil itu dia, bawa alat-alat tajam itu gitu. Itu udah sering terjadi, Bu? Ya udah sering lah dia bawa. Kalau nggak percaya kan warga sini semua. Itu tukang rotiku selalu diambil rotinya ya kan. Sales kami itu. Nanti pas mbak itu buka mau antar roti, diambilnya rotinya. Tanpa bayar. Oh, ini memang warga sini udah rasa ya? Oh, udah tahu semua lah. Dan itu pelakunya memang warga sini, Bu? Iya, warga sini itu. Ini udah ada Ibu laporkan ke polisi, Bu? Kalau yang ini memang kami nggak ngelapor kepling aja lah ya kan gitu. Dan ini, Bu, untuk harapan Ibu bagaimana, Bu, untuk pelaku? Biasanya kan dia memang meresahkan kali ya kan. Nanti kemarin ini ketahuan nyuri di situ pun bapak itu diam aja ya kan. Udah tuh udah diketahuan orang sini, pos sini pun udah tahu dia bawa barang buktinya besi-besi itu pun udah tuh terus kayak mana kasusnya didiemin gitu ya kan. Jadi untuk harapan Ibu sendiri bagaimana? Ya, harapan dia kayaknya katanya dia mau berubah tapi kayaknya nggak pernah berubah. Kemarin nyuri kereta itu ya kan. Oh, sempat nyuri Kereta, nanti orangnya ada siapa ibu itu yang kehilangan keretanya ya kan. Udah rame di sini. Dan memang dia pelaku? Ya dia pelakunya. Berarti harapannya ini secepatnya lah dia diamankan? Iyalah, kami pun udah kayaknya kan nengok dia tuh. Aku bilang tadi, kau terakhir ini ya nggak usah kau belanja di sini, bilang. Bagus kau nggak nampak di sini daripada kau bolak-balik di sini. Pun aku resah nengok kau ya kan gitu. Tadi apa kata ancaman dia, Bu, sama Ibu? Wah, tembak mati apa lah dia? Oh, dimaki-maki ya? Marah-marah kita. Nah, itu dari dia tentang si pelaku. Kupikir Dia dia mengancam ya. ODGJ deh. Kupikir dia ODGJ tadi tuh, rupanya bukan ya kan? Iya. Dia apa? Ngambil kereta katanya. Iya, maling. Mungkin dia ada- pura-pura aja. Pura-pura kayak seperti ODGJ kali. Ini ada Bang Aprianto, kayaknya nggak sabar dia. Mm-mm. Halo, selamat sore Bang Aprianto. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Halo, selamat sore. Oke Bang, mengenai mungkin
sedikit meresahkan masyarakat mungkin nih ya, orang ini kayak apa ya dibilang, mau beli tapi nggak ada uang ya kan, tapi bawa senjata tajam itu kan, salah satunya martil itu lah bang. Kira-kira bang, udah berapa lama sih pelakunya ini melakukan hal-hal itu di daerah situ bang? Silakan laporannya bang Aprianto. Ya kak, untuk pelaku ini yang biasa dipanggil dengan nama Bobo ini diketahui memang sudah kerap melakukan keresahan di lingkungan 26 Pasar 3 Timur Kecamatan Medan Marelan, yang dimana beberapa warung yang ada di sana pun sudah menjadi korban pengancaman dan menguntil dari si pelaku. Dan diketahui memang si pelaku ini juga merupakan residivis, yang dimana beberapa bulan lalu dia sudah pernah masuk penjara, namun dihukum cuman berkisar 1 bulan. Setelah lepas, dia pun sempat di masa warga juga dikarenakan mengancam salah satu warung di sana dengan parang hingga memancing emosi warga. Dan tadi sempat berbincang dengan sejumlah warga yang di sana juga kak. Pengakuan mereka, si Bobo ini sudah diusir dari kampung tersebut, namun dia memang kerap masih kembali ke sana dikarenakan memang keluarga si Bobo ini masih tinggal di lingkungan 26 tersebut. Dan tadi pun si Bu Sulastri korban itu mengatakan pelaku ini sudah kerap menguntil barang-barang dia, yang dimana kerap si pelaku membawa pisau, parang maupun martil dengan mengancam ibu itu, ataupun dia kadang berpura-pura membeli namun tidak membayar. Dan juga beberapa pedagang roti yang datang mengantarkan barangnya ke toko ibu ini pun kerap dijarah si pelaku. Dan informasinya juga si pelaku ini sempat mencuri sepeda motor di kawasan tersebut, namun perbuatannya tersebut diketahui si korban hingga dia pun berhasil ditangkap. Namun kejadian tersebut tidak dilaporkan ke polisi, hanya dilakukan perdamaian antara keluarga. Dan tadi saya sempat juga mewawancara ke Kepling, Bapak Tukijo. Mereka langsung bergerak untuk mencari keberadaan si pelaku ini kak, setelah kita dari media menaikkan beritanya. Dan Pak Tukijo ini bekerja sama dengan pihak Polsek Medan Labuan serta juga pemerintah setempat mencari keberadaan pelaku, dan mereka pun berhasil menangkap pelaku di daerah kawasan Pasar 4 Marelan. Dan saat ini memang pelaku sudah diamankan ke Polsek Medan Marelan, dan korban juga sudah diminta polisi untuk membuat laporan kak. Begitu kak. Oke bang, menurut pengakuan warga sekitar bang, pernah nggak sih bang dia melakukan entah penganiayaan atau selain maling kereta, pernah nggak sih maling-maling yang lain bang di rumahnya? Kalau untuk penganiayaan kak, informasinya belum pernah kak. Sejauh ini masih cuma pengancaman dengan senjata tajam. Dan untuk kasus yang sering dilakukan si pelaku ini yaitu menguntil dagangan masyarakat ataupun bus-bus yang ada di kawasan tersebut. Dan dia juga kasus terbesarnya itu masih hanya mencuri sepeda motor di kawasan tersebut, dan itu pun tidak dilaporkan ke pihak kepolisian kak. Oke bang, kira-kira dari kepolisian ada nggak sih bang ngetes kejiwaan dari siapa nih si pelaku nih? Kira-kira dia apa sih alasan dia mengambil seperti itu dan terus meresahkan gitu, kalaupun dia memang residivis dulu bang? Ya kak, tadi saya sempat juga konfirmasi ke Kanit Reskrim Medan Labuan, Bapak Ibtu Agus Purnomo. Dia mengatakan saat ini si pelaku sedang dilakukan penyelidikan atas kasus-kasus yang sudah dilakukannya di kawasan tersebut. Dan tadi saya juga sempat menyinggung apakah memang benar si pelaku ini residivis. Dia cuma mengatakan masih mengecek kasus-kasus sebelumnya kak. Begitu kak. Oke, kira-kira apa yang diberikan sanksi mungkin yang diberikan pihak kepolisian terhadap si pelaku nih bang, agar tidak meresahkan kembali gitu bang? Ya kak, dia tadi meminta para korban yang sudah menjadi korban pengancaman atau penguntilan si Bobo ini agar melaporkan ke Polsek Medan Labuan agar pihak kepolisian dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya kak. Oke bang, apa sih bang tanggapan dari Kepling setempat bang mengenai kejadian tersebut? Ya kak, dari Kepling sendiri tadi Pak Tukijo mengatakan memang beberapa laporan sudah kerap diberikan masyarakatnya kepada pemerintah setempat atas keresahan yang dilakukan oleh si Boboiboy.
Namun beberapa kali juga si Bobo ini sudah ditangkap masyarakat dan sudah pernah di masa masyarakat juga atas perbuatannya. Namun si pelaku sempat berjanji akan berubah dan itu disaksikan oleh keluarga dari si Bobo sendiri. Namun saat ini dia masih terus melakukan aksinya hingga tadi pihak pemerintah setempat mengambil tindakan langsung mencari keberadaan si Bobo ini dan menyerahkannya ke Polsek Medan Bangka. Mereka meminta polisi untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada si Bobo agar ke depannya jika dia sudah bebas kembali tidak melakukan aksinya tersebut yang dapat menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat. Karena dari cerita warga sekitar, anak-anak di kawasan tersebut pun jika bertemu dengan Boboiboy akan takut, Kak. Namanya pun seharusnya Bang, anak-anak itu nggak takut sama Boboiboy kan Bang, karena kan anak-anak itu Ya kan abang sering, ini si Bang Aprianto sampai bilang Boboiboy pun. kadang kan sering nonton Boboiboy kan mereka Iya. senang kan. Kalau Dikira ini apa namanya pahlawan. Iya. Rupanya pahlawan tanpa tapi kan emang ini. pahlawan dia kan pakai tutup muka Betul, itu. terinspirasi dari situ. Mungkin Bang dia nih ada setiap Iya. melakukan aksinya ini dia tuh entah pakai narkoba Iya, atau di betul. bawah minuman keras gitu. Mungkin nggak sih Bang? Dan untuk itu Kak masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Ya mereka berharap para korbannya yang selama ini membuat laporan ke Polsek agar dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Aprianto. Kita tunggu laporan selanjutnya dari apa tuh? Boboiboy. Bukan dari galaksi apa itu? Dunia Iya, Boboiboy itu. betul. Makasih Bang Aprianto. Selamat sore Bang. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Nah, itu dia. Kalau kayak gitu yang kasihan keluarga ya. Iya, terus kan jenis-jenis penjahat kampung ini kok kita bilang itu yang payah, Dek. Dibilangin nggak bisa, meresahkan juga, kan cemane. Ada juga banyak juga di dekat-dekat rumah kami, tapi bukan yang apa deh, dekat-dekat. Ada juga yang gitu-gitu, tapi orang tuh dibawa naungan pakai kayak pakai apa gitulah, ngelem gitu-gitu kan, Dek. Jadi kalau misalnya dikasih tahu pun cemana, orang tuanya pun kasihan ya kan. Cuma meresahkan juga lah yang gini-gini ya kan. Aduh. Pakai topeng. Masalahnya dia bawa martil ya Iya kan. kan takutnya kan membahayakan. Silap awak, betul. Jadi Frankenstein kepala awak dibuat dia ya kan, diketok dia ya kan, pengertak. Cuma kan ngeri gitu ya kan. Sempat itu dia usah gitu deh, nggak usah bawa apa-apa deh. Cuman itu kan ngeri ya kan. Iya, apalagi kan itu anak-anak jadi takut kan sama dia, entahnya dia entah bawa senjata tajam atau apa kan. Cuknya Entah ada dia silap gangguan ya kan? jiwa aku rasa ya Iya, kan. betul. Dan nggak mungkin kita orang waras asik-asik kita datengin warga gitu ya kan, berani gitu ya kan. Makanya ditutup muka jadi Boboiboy. Iya, aku rasa terinspirasi dari situ, aku rasa. Mungkin dia tuh pengen macam entah dia nonton film Boboiboy tapi jadi orang jahatnya. Jadi ya monster kan? yang hijaunya itu ya. Aduh, nggak ngerti lah aku kalau dia Boboiboy, kita jadi apa deh, meme kan nggak lucu. Nggak nyambung ya jadi ke Upin. Kan ada juga yang orang-orang apa itu ngomongnya iya. gitu juga kayak si meme cewek-cewek Iya, itu. betul. Nah, ya udahlah ya kan, itu adalah berita kedua ya Lanjut kan. langsung Ada ke berita berita ketiga nih ketiga. sebagai berita terakhir kita. Ada apa tuh Kak berita ketiga? Kok kakak dulu coba baca, kau lah ada yang baca. Oke. Jadi ada perang dingin di antara Indah Permatasari dengan sang ibu Nursiah hingga kini masih terus menyita perhatian publik. Pasalnya Nursiah diketahui masih enggan memberi restu atas pernikahan Indah Permatasari dan Ari Kriting. Katanya terlebih belakangan ini Nursiah dituding sering membandingkan Ari Kriting dengan Aslan Andi. Menantunya yang baru ya kan. Oh gitu, suami Sinta Mutiara Bella. Adiknya, suami Adik adiknya. dari Indah Permatasari. Katanya itu Sultan ya? Katanya. Ya bisa Sultan dari mana? katanya bisa menaikkan derajat orang tuanya si Indah. Oh gitu. Orang mamanya kan pengen naik derajatnya loh. Tapi kan kalau Ari Kriting emang kenapa? Ya nggak tahu, karena keriting itu kurasa makanya dia nggak suka. Oh gitu. Kurasa kalau rambut abang itu lurus kan mungkin Ari ibu itu lurus mau. ya. Iya. Oh. Iya. Lanjut. Nursiah juga terang-terangan turut membanggakan keluarga dari Aslan Andi. Tak ayal banyak netizen yang menghujatnya lantaran hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap Ari Kriting. Saya tidak pernah membanding-bandingkan, sangkal Nursiah. Saya hanya ngomong. Sementara yang ini si Aslan Andi datang dengan ketuk pintu baik-baik, datang dengan membawa kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya, sambungnya.
Nursiah turut menyinggung soal kampung halaman Ari Kriting. Saya tanya kampungnya Kriting di mana? Katanya kan, apakah di Amerika? Tidak toh, ucapnya dengan emosi. Kenapa ibu ini emosi? Kenapa Kriting ya? Kan namanya Ari. Kenapa? Karena dulu dia dari stand up comedy kan, jadi kayak stand up comedy nggak sih dia kalau nggak salah. Iya. Jadi kan ibaratnya kayak jadi nama ini dia lah. Karena rambut keriting. Jadi kan orang taunya dia Ari Kriting. Berarti istilahnya si Nursiah ini emang dari awal emang sudah tidak setuju dengan si Ari Kriting sepertinya ya. Bisa dibilang gitu lah, nggak ngerti lah entah apa maunya. Kurasa mau ada juga yang gitu kan nikah sama Pangeran Kelantan dulu, inget dek? Oh iya, si akhirnya Manohara kan tuh. akhirnya disiksa ya kan. Disiksa, Itulah makanya disilet-silet. hati-hati Mas Sultan. Mamanya tuh sebenarnya mau yang kaya tapi nggak sayang anak, atau yang biasa aja sederhana tapi sayang anak. Buktinya hidup mewah juga ya. Iya kan, baru mau beli rumah lagi orang itu, renovasi lagi. Ya mereka dari nol bersama ya kan. Rezekinya juga bagus ya kan. Cuman ya itulah namanya kan nama mama kan dek udah melahirkan anak perempuan, kurasa diberikan terbaik kurasa. Cuman kan kita nggak tahu miskomnya sebenarnya di mana ya betul. Kan. Cuman itulah ya kan. Teman mamanya ini pun terus ya kan. Iya. Asik-asik membanggakan yang lain-lain anaknya. Anaknya yang satu itu nggak dibanggakan. Baru sedih loh ya kan, apalagi waktu apa tuh namanya nikah, bukan belum apa sih tunangan adiknya itu kan, mereka kan sempat bertemu sama si Indah ya kan. Kan terharu juga nya sebenarnya ya kan, saling rindu sebenarnya pasti kedua orang tua dan anak ini ya kan. Cuman ya udahlah, gara-gara mungkin gengsi atau apa mamanya ini ya kan. Tapi mamanya mulutnya ini juga ya julid ya, macam kurasa. netizen. Kurasa mamanya sebenarnya salah satu mantan netizen takutnya kayak enggak, kita juga sampai sekarang mungkin salah satu netizen kali. Makanya iya mulutnya nyinyir kali. Ngeri kali, Iya ngalah-ngalahin kan? kita deh. Iya betul. Senior berarti. Itu senior kita ternyata. Ternyata ada senior kita berarti ya. Iya. Oke, kendati demikian, perang dingin di antara keduanya pun semakin membuat publik geger. Indah Permatasari yang merasa geram kerap kedapatan menyindir sang ibunda di sosial medianya katanya kan. Melihat sindiran dari sang anak, Nursiah mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau membicarakan soal anaknya. Saya tidak mau lihat. Indah, hati-hati kalau ngomong. Saya lebih sedih dengar omonganmu daripada omongan netizen. Hati-hati, cuma karena laki-laki itu kau hina saya, ucap Nursiah. Kayaknya mamanya dari dulu menghina mereka, ya kan? Mungkin istilahnya, tapi ya udahlah Mbak Indah, bagus nggak usah dibalas, diamin aja ya kan. Betul. Karena bakal jadi membuat sebenarnya sih netizen ini jadi bangkit ya kan. Sebenarnya yang membakar itu ya netizen ya kan. Iya. Atau mamanya ini pengen jadi artis juga kali. Kurasa kayak Pak Dodi itu kan. Iya kan, pengen kali mungkin mau jadi artis. Jadi begitulah caranya dia tuh biar jadi artis. Selama ini kan nggak bisa. Ditengoknya anaknya jadi artis kan. Anak yang kedua jadi artis juga? Nggak tahu. Oh enggak. Itu si Indah ini aja kan. Mungkin kurasa mamanya juga pengen kayak gitu deh. Mungkin dia mau biar naik derajatnya kurasa. Iya. Macam mana kalau sama Pak Dodi Sudrajat aja ya kan? Iya kan? Bergabung ini apa battle atau apa gitu ya kan? Betul. Jadi bakal buat syuting ini anak yang tertukar atau cuman cocok gitu kan? Pasti naik ratingnya, naik ibu naik derajat, Pak Dodi naik sudrajat ya kan? Iya betul. Cocok kan dek? Betul. Itu jadi aduh payah bilang lah ya kan dek. Jadi apa lagi ceritanya? Oke, meskipun anak dan menantunya itu telah memberikan cucu, Nursiah nyata masih tetap berpegang teguh pada egonya. Bahkan dengan lantang ia menyebut jika Ari Kriting adalah musuh terbesarnya. Masa dia ngomongnya kayak gitu ya kan, mama ya kan? Sebagian kita sebagai orang tua tuh ya kan, ya udahlah kalau memang anakku ya gitu kayak gitu. Maksudnya diam-diam aja kan, karena yang bakal mengalahkan batu sama batu tuh ya air ya kan dek, lama-lama berlubang juga batu itu ya kan. Cuman ini cemana lah. Katanya kan 2 hari datang mobil itu anakku sakit. Saya curiga dia yang bawa ular itu dan menyantet anak saya, lantangnya.
dia suuzon terus, tapi kok bisa kayak gitu ya mama ya. Menurut Nursia, ia sungguh menganggap Indah sebagai anak yang tersesat. Sebelumnya Nursia kembali menjadi sasaran hujatan netizen lantaran terus melontarkan sindiran pahit kepada menantunya Ari Kriting. Alih-alih marah, Nursia justru menanggapi hujatan netizen dengan nada bercanda. Warganet bahkan sampai menjuluki Nursia dengan sebutan nenek lampir. Ya ampun. Lantaran dinilai kejam karena terus memupuk kebencian terhadap Indah Permatasari dan Ari Kriting. Mau nenek lampir, alhamdulillah katanya kan. Terima kasih kepada netizen yang terhormat yang suka menghujat saya. Semoga saya tambah sehat lagi. Cacian hinaan kalian terima kasih, ucap Nursia dikutip dalam YouTube Nursia Garden Senin 6 Maret 2023. Dia udah punya YouTube loh, Kak. Gara-gara tuh isinya nyinyiran semua gak sih? Kurasa namanya Nursia Garden. Berarti dia kalau ngomong itu di taman-taman. Kurasa juga. Iya kan? Atau itu nama dia rupanya, Dek, kita kau? tengok aja videonya Oh, ada sekalian videonya, ya kan. ya? Mana tahu kan ada di taman dia lagi bercocot. Potongan video wawancara Nursyah, Ibunda Indah Permatasari mendadak viral di media sosial. Pasalnya, dalam video itu Nursyah membanding-bandingkan Aslan Andi menantu barunya dengan Ari Kriting. Diketahui Aslan Andi merupakan suami adik Indah yang disebut-sebut berasal dari keluarga ningrat yang memiliki garis keturunan raja. Nursyah menyebut keluarga besar dan menantunya Aslan Andi merupakan cara Allah mengangkat derajatnya usai dihina Indah Permatasari. Pada kesempatan itu, Nursyah pun menyindir Ari Kriting. Ia menyebut Ari Kriting merupakan sosok yang tak tahu sopan. Ibu ngapain? Kayak ini kali ya, di netizen kali langsung nengok ya Nursia. Iya, kita langsung depan Nursia Garden gitu ya. Iya, kita langsung silaturahmi. Jadi ya kan? isi YouTube-nya itu apa, Bu? Iya, itulah pokoknya, tengoklah itu judulnya itu. Waduh, dari dulu sampai sekarang hidup bertetangga, saya tidak kesana kesini cerita orang menghina orang, tidak gosipin orang katanya. Cuman jarinya menggosip. Iya, dia tentang tanaman, tapi dia buatnya tentang nyindir-nyindir ya sepertinya ya. Nggak ngerti lah ya. Terus ada lagi judulnya nih, Alhamdulillah badan segar, terima kasih pada netizen, katanya gitu. Tapi tanaman ya, makanya aku bilang mungkin dia bercocok tanam di situ. Kurasa jadi background aja, Dek. Oh, background. Backgroundnya tanaman. Jadilah seperti lidah buaya, katanya gitu. Dia tajam tapi berduri, mungkin kayak gitu. Jadi ibaratnya dia cerita tapi dijadikannya gitu. tanaman itu sebagai ini dia, ya kan. Gitu ya. Umpamaannya itulah ya kan. Jadilah ini yang apa tuh yang mangap-mangap gitu, Dek. Yang kalau ada binatang dia iya. Itu proses. Jangan-jangan ibu ini pelihara Rafflesia arnoldi juga di dalam. Mungkin. Ya kan? Yang berbau bangkai itu. Bahaya kali. Iya, denger kali aku ya kan. Aduh, jadi menurut Nursia, ia tak memusingkan hujatan yang diberikan netizen untuknya. Ia membuktikan sampai saat ini dirinya masih sehat dan tambah bugar. Sambil tertawa, Nursia pun menyebut netizen lah yang semestinya merugi. Menurut Nursia, dosa-dosanya telah diambil oleh para netizen yang menghujatnya. Menghujat saya berarti dosa. Dosa saya sudah diambil sama kalian, katanya gitu, ya kan? Termasuk kita kurasa, Dek, didoakan dia, ya kan? Iya kan? Matilah kita nih, Allah. Baru apa sampai mana tadi? Baru-baru ini ia bahkan secara belak-belakan menyebut menantunya itu sebagai musuh. Kalimat itu ia lontarkan saat menanggapi hujatan netizen. Dirinya pun mengungkapkan netizen yang menghujatnya itu tak dianggapnya sebagai musuh. Di sisi lain, secara tegas ia menyebutkan bahwa musuhnya adalah Kriting atau Ari Kriting. Kayaknya dia tuh memang ya macam anak kecil yang lagi buat apa sih? Enggak. Jadi takutnya sebenarnya mamanya ini punya rasa sama si Ari Kriting, ya kan? Oh iya. Kayak siapa itu, Dek? Siapa tuh? Oh, yang kemarin ya, yang Iya. siapa yang viral itu ya, yang dia Rupanya pacaran sama menantunya. Iya, jangan-jangan sebenarnya ada ini kan. Ya kayaknya iya. Ngelihatnya dilihat dari TV mungkin Bang Ari ini lucu ya kan. Jadi imut gitu ya pengen kan. jadi idaman, rupanya anaknya kecantol. Iya, Apa nggak betul. emosi ya kan? Dialihkannya pada tanaman-tanaman dia itu semua ya. Betul, yang disalahkannya tanaman nanti ya kan. Lanjut deh. Saya tidak punya musuh sama kalian. Musuh saya adalah Kriting yang ambil dengan secara tidak sopan santun. Itu musuh saya, geramnya kan.
Bahkan ia juga membandingkan Ari Kiting dengan suami dari adik Indah yang baru saja menikah. Menurut Nursia, ia mengaku tak tahu latar belakang menantu barunya itu. Nggak mungkin dia nggak tahu ya kan. Apalagi dia aja nyinyir tentang si Ari Kiting aja, dia tahu sampai belusuk-belusuknya. Masa dia nggak tahu? Dia kan netizen setia ya kan. Betul. Terus? Yang saya tahu cuma orang dari Makassar, tapi saya tidak tahu turunannya apa, kata Nursia. Ia turut menyinggung soal sikap sopan santun yang ia nilai dalam diri menantunya. Jadi saya tidak tahu orang hebat atau orang yang bukan sampah, katanya kan. Tapi orang sopan yang datang di rumah saya. Jadi teman-teman, percuma ceramai saya, katanya. Gitu. Nggak bisa bilang lah ya kan, cemana ya kan. Dia kurasa terbakar, jadi dibuatnya di situ semua kata-kata dia ya kan. Jadi dia emosi dengar netizen ya kan, stres sendiri ya kan. Mungkin dia aku bilang tadi, mungkin dia tuh pengen jadi artis, jadi cari sensasi kali aja begitu. Makanya cocoknya digabungkan sama Dodi Sudraja. Atau mungkin dia kan punya YouTube, biar banyak orang yang ngunjungin YouTube dia. Jadi sengaja. Kurasa. Trik marketing kurasa. Iya, dia pengen kurasa apa tanaman kurasa. Dia pengen mau YouTube yang kayak kita itu loh, gold itu. Oh, mau yang itu. Mungkin. Makin nyinyir Bu, iya kan? Iya. Makin banyak subscribernya. Cuman kan orang malas juga, isinya cacian, hujatan. Ya kakak tahu netizen Indonesia ini kan, makin banyak cacian makin penasaran, apa yang dicacinya tadi gitu kan. Betul. Kakak aja tadi termasuk netizen kan, langsung ngelihat. Iyalah, langsung ini apa namanya, silaturahmi langsung silaturahmi. ke Ngecek dulu YouTube-nya. ya. Iya. Nih, yang pertama kali ditengok itu judul-judulnya, terus kita nengok berapa subscriber. Oh gitu, berapa subscribernya? 2.000. Oh, masih sikit. Ayo Bu, semangat lagi, sebentar lagi 3.000. Bentar lagi 2 juta Bu. Iya Bu, bentar lagi. Saingin Tribun Medan Bu, saingin Tribun Medan. 2 juta Bu, ya bentar kan? lagi. Bu, Jangan lupa undang kami sebagai ininya. Betul. Biar Kalau kita Ibu undang hujat. kami. Biasanya banyak unfollow. Enggak, langsung naik 2 juta loh. Oh, takutnya. Kalau Tribun Medan kita kan gara-gara diundang kita pasti 2 juga juta 2 langsung. juta ya kan? Iya. Pertama-tama masih berapa ribu kita ya Iya kan, Cuman semenjak gara-gara kita kami langsung naik 2 juta. Iya, semenjak Ratu Nyinyir turun kita Iya. langsung luar biasa melejit. Makanya kemarin Bang Agus dia lama mengeluarkan kita ya kan. Betul. Kemarin dia maksa kita, cuman Bang nanti naik langsung subscribernya. Iya betul. Ya Jadi kan? kita jadikan pemain cadangan. Ya kan? Ya udah, itulah Kak, Bu ya kan, daripada Ibu nyinyir ya kan. Bagus Ibu nyiri kami sekalian. Betul. Supaya naik juga lagi kita ya kan. Iya, langsung 5 juta ya kan. Ya udahlah Bu, Ibu doakan aja lah. Ibu doa lah, mana tahu nanti entah banyak Google Ads-nya juga ya kan. Iya betul. Kan lumayan loh, ya kan. Untuk beli tanaman baru di belakang. Iya ya kan? betul. Kurasa Ibu ini tahu terinspirasi dari mana tanaman-tanaman Dari itu. apa? Bang Denny Sumargo. Oh, dia kan kalau podcast kan banyak tanaman kan. Oh Kak, Denny Sumargo kan dia kan ini mulutnya kan gitu juga kan. Iya, enggak. Cuman dia keren, pria sombong ini. Iya. Nenek sombong, Enggak, nenek terus lampir. Terus kan di dindingnya kan rumput-rumput gitu ya kan, Oh, tanaman-tanaman. gitu. Kurasa Ibu ini terinspirasi dari situ. Oh, terus Ibu ini kalau misalnya buat konten, kalau Denny Sumargo itu kan dia total kan, rame gitu yang merekam apa segala macam. Terus ada tim editing. Kalau Ibu ini gimana ya? Siapa yang atau dia megang sendiri? Pakai apa, tripod kurasa diletak Pakai di situ. tripod. Terus Halo, data gitu ya, netizen dipotong-potong YouTube-nya, gitu ya. tek dijadikan hujatan lagi, Ya kena ampun. lagi. Jadi meme ya kan. Aduh, pokoknya nggak ngerti lah Bu ya kan. Udahlah Bu, kalau apa langsung semangat ya Bu ya. 5.000 lah target, kalau bisa 5.000 aja lah. Enggak, aku doakan Ibu itu langsung naik 2 juta. Oh, 2 juta. Jangan jauhan, nanti pening dia nyari. Kenapa? Target marketingnya, Dek. Oh, 5.000 aja Mana dulu. tahu kita jadikan admin loh. Oh iya. Kan lumayan 25 ya kan. ya. 5.000 aja lah dulu, Dek. Jangan banyak. 5.000 dulu. Entar dapat silver kan lumayan iya. ya Oke, kan. oke. Yang penting gak sia-sia lah pekerjaan Ibu ini ya kan. Ya udahlah Bu ya, tetap semangat ya, pastinya tetap semangatkan kami juga ya kan, Dek ya kan. Supaya Tribun Medan bisa tembus lagi lah, Dek. Iya, lebih ya. Lebih lagi. Kok bisa sampai 100 juta ya? Iya, terkenal media se-Indo apa ya? Sedunia. Sedunia ya kan. Luar biasa lah. Makasih ya, Bu. Ya, Bu, Ibu nyirin kami aja Bu, biar Iya. kami langsung naik ya kan. Iya, Ibu. Nanti Ibu inilah apa namanya, Dek, videonya di stitch. Kalau di TikTok itu Ibu stitch lah videonya ya kan. stitch. Ini nih yang nyinyirin saya gitu ya. Iya. Kan? Kak, ini aneh loh. Iya. Kita malah minta nyinyirin ya kan. Gimana orang ini kita minta loh Iya. nyinyirin. Tapi Dek, kita kan kayak kalau Bang Ari kan dia diam aja ya kan. Bang Ari Iya. keriting dia diam Iya. santai aja kan. Ibu ini yang terbakar. Iya. Gitu ya kan. Kayak rambutnya Bang Ari jadinya Ibu ini. Terbakar ya Iya kan. kan? Agak-agak
Iya. Atau jangan-jangan ibu ini juga keriting sebenarnya. Oh iya. Jadi saingan, Mungkin. takut saingan. Iya, makanya marah kan, kenapa harus sama-samaan gitu ya kan. Ya udahlah dek ya, habis itu aja lah ya kan. Iya. Nanti kita didoain ibu ini lagi pula dek kan. Iya, karena katanya kita netizen Iya, ya terus kan. dosa-dosa ibu ini terampuni. Tapi ibu ini tadi musuhnya bukan netizen. Oh, bukan kita ya? Cuman Ari Kriting itu Oh doang. iya, betul-betul. Ha. Mungkin gabungan dari semua netizen namanya Ari Kriting. Iya, kita berdosa loh ngapain ibu-ibu. Oh iya ya. Iya, berita pertama, berita kedua kita loyo. Berita ketiga kenapa kita terlalu semangat? Makanya salah sebenarnya diturunkan yang skrip yang ini tuh kita, Iya kan? Jadi kami mau hujan. latah mulut aduh. kami nih loh, Bu. Iya, Kami loh. salah satu netizen yang kelihatan loh dia Iya, kan. betul. Yang terlihat ya kan. Betul. Ya udahlah itu aja lah Tribuners ya kan. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore dan jangan lupa saksikan semua kegiatan kami, website kami, cetak kami, sosial media pastinya. Jadi kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan yang update lah pastinya ya kan. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.